Aku senang sekali karena hari ini bisa ikut acara Tumak Bak, yaitu tradisi membuka ladang untuk bercocok tanam. Bersama Paman, Bibi dan banyak saudaraku yang lain, kami bersama-sama pergi ke ladang. Tidak hanya membawa cangkul dan parang, tapi kami juga membawa beras, sayur, dan perlengkapan memasak lainnya. Ya, betul, karena kami akan masak bersama. Seru dan selalu dirindukan. Teman, ladang yang kami garap adalah lahan pertanian yang sudah diistirahatkan selama 1 tahun lebih. Tapi sebelum membuka ladang, kami membantu Bibi menyiapkan makanan dulu. Kesaro adalah istilah kami untuk kegiatan memasak bersama. Ada banyak makanan yang kami masak. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Teman di rumah setuju kan? Kami sedang memasak sayur, kue, dan roda. Salah satu makanan tradisional dari kampung kami. Roda dibuat dari bahan beras ketan atau bara puru dan santan kelapa. Kedua bahan dimatangkan menggunakan bambu apus. Sengaja kami pilih jenis bambu dengan kulit yang tipis. Cara mematangkannya dipanggang seperti membuat lemang. Jangan lupa tutup bambu menggunakan daun dan jaga bara api supaya tetap menyala. Sayangnya kali ini kami memasak tanpa ada lauk ikan. Hanya ada rebung dan beberapa jenis sayur saja. Karena belakangan ini kami sangat susah mendapatkan ikan di sungai, teman. Tapi di saat kami susah mendapat ikan, kenapa Paman ini justru bisa dapat ikan sebanyak itu ya? Pira sa sakit tuh, bau mo? 50. Mas sulit dong kami ya. Astaga, mahal sekali Paman ini menjualnya. Padahal biasanya kami bisa mendapat banyak ikan tanpa harus membeli. Sepertinya ada yang tidak beres nih, teman. Ampe ada kan tola. Apa ri? Umpani pa ate bawe. Lalok jembatan no, lalok tenten. Padahal ada lala lebih muda teh. Umpani. Dengan 8 rupiah. Oh mani pak latama. Yuk teman, kita lanjut membantu Paman membersihkan ladang. Karena 1 tahun lebih ladang ini diistirahatkan, jadi banyak ditumbuhi rumput liar. Tumak bak atau membuka ladang kami lakukan untuk menyiapkan lahan pertanian baru. Setelah bersih, ladang kami tanami dengan benih jagung. Selain jagung, kami juga biasa menanam kacang dan tanaman kebun lainnya. Ayo, semangat kawan! Sama seperti membuka lahan, menanam pun kami lakukan bersama-sama. Saat yang ditunggu akhirnya datang juga. Selamat makan. Enak banget teman. Apalagi karena suasana yang penuh kebersamaan menjadi semakin menyenangkan. Ya, meskipun tidak ada lauk ikan di menu makan kami, tapi tak apalah. Karena kami masih ada lauk makan yang lain. Ayo Paman, silahkan nambah lagi. Jangan sungkan. Teman, kami sedang mencari pembuktian dari kecurigaan pada si Paman penjual ikan. Tempat yang kami tuju ini adalah lokasi yang kami sarankan menjadi tempat menangkap ikan.
Wah, tak senang aku tahu. Nah, pasti saya tuh makan kuat nih nak. Oh iya. Nah, itu dia. Dari sini kami bisa melihat dengan jelas cara paman menangkap ikan. Anehnya, paman tidak membawa jaring atau pancing. Lalu dengan alat tangkap apa? Astaga, rupanya paman menggunakan racun tuba tanaman. Jelas-jelas cara itu dilarang karena bisa mematikan ikan kecil. Lang, apa nutup ti? Wih, tungan na lang, ras tungan nila tutup ti. Gila. Kami tidak akan membiarkan ini. Kami harus membuatnya jerah. Teman, cara tangkap yang tidak ramah lingkungan akan membuat ikan habis atau punah. Jelas, ini adalah kesalahan besar. Malam teh. Bisa pi bolang. Padi di teh. Yang tibi dok. Syukurlah, kami berhasil menangkapnya. Dengan barang bukti yang ada, kami akan membawanya ke rumah kepala kampung. Orang apa temu? Kita siapa orang dodon nih nate? Tutup korang suno. Oh, Raden. Kita kok. Bolangers, kata ibu guru, kekayaan alam di Indonesia sangat beragam loh. Ada puluhan ribu jenis tanaman dan ribuan jenis hewan. Termasuk teman-temanku ini, si gajah dan si harimau. Mereka gagah sekali kan? Sayang sekali kalau mereka sampai punah karena diburu kawan. Aku si bocah petualang akan berusaha menjaga hutan dan hewan di dalamnya tetap lestari. Nah, sekarang aku mau patroli hutan dulu ya kawan. Yuhu, meluncur. Akan aku tangkap orang-orang yang mau mengganggu teman-temanku. Ayo kawan, ikut aku berpatroli di dalam hutan, meluncur dari pohon satu ke pohon yang lain. Hehehe. Ulang, ketiban ko ulang, yam, takong ko, yam. Tipa ko lang, tipa ko magkatibe. Mani ako, mi. Tipa ko lang, katiban ko katiban ko. Weh, ne, katiban na, ne. Katiban ko, katiban. Yaman, katiban ko. Bolang, damarulala ke tangan ame lamu ko mani. Cehoy! Seru banget! Rumah pohon ini tidak hanya nyaman untuk beristirahat, tapi juga seru untuk mandi. Kapan lagi berada di rumah dengan kolam renang sesegar ini? Dalam itu lagi, semua lagi. Bang, kita mau dingin kawan kita bilang. Ini lah. Kayak mainku, dalam pedikit. Aku senang sekali teman. Ayo cepat, kita lompat lagi. Bolang pelele langan, malimper tu. Enggak. Salam kenal dari kami,
Sibulang Talopak, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kami sedang menuju acara Maka Doa, yaitu tradisi warga kampung kami untuk datang berkunjung ke rumah keluarga jauh. Bersama Wakin, kami akan memulai perjalanan menembus jalan hutan menuju rumah nenek. Tentan adalah istilah kami untuk menyebut jembatan gantung. Dibuat dari bambu dan tali rotan yang sangat kuat. Biasa menjadi jalan utama petani menuju kebun atau ladang di seberang sungai. Bulang, pangalay ti olay te. Udin ide ku ya, daripada to baki lumika, lebih pepek iraki, yola de bone. Oh iya. Enggak ta sepontan lang. Aku setuju, Kak. Semoga ide membuat rakit bisa berhasil membawa kami sampai ke rumah nenek lebih cepat. Tegar ala pay ti talangan na balayat te, gagwasakin te. Ya, Pak. Teman, rakit atau raki bisa dibuat dari hampir semua jenis bambu, kecuali bambu betung dan marpek. Panjangnya menyesuaikan jumlah muatan dan kondisi aliran sungai. Dengan jumlah muatan banyak, sebaiknya membuat rakit dengan panjang lebih dari 3 meter. Tameleping adalah tali hutan yang kami pakai untuk mengikat bambu. Selain bambu panjang, kami juga menyiapkan bambu dengan ukuran lebih pendek. Bambu ini berfungsi untuk merangkai semua bambu panjang agar rapi dan terikat kuat. Setelah semua bambu terikat kuat, artinya rakit sudah bisa kami naiki. Pulang, manko, tadim. Ya, Pak. Naik malay. Kebulan ta ta paradi. Doakan kami ya, teman. Wah, kamu udah mikir sampai lo mertiring win na. Sing man ko dal maru dito no eron ako Manila. Teman, di atas ini rasanya seru banget. Sedikit was-was, tapi tetap mengasihkan. Aku dan Kak Kin bertugas menjadi kemudi, mengarahkan rakit bergerak melalui aliran sungai yang aman. Kami sedang menghindari batu besar atau aliran sungai yang dangkal agar rakit kami tidak kandas. Pulang, nempel batu tebalang, nggak ditabrak away. Dulu, rakit menjadi alat transportasi paling populer di kampung kami. Sebelum dibangun jalan, banyak yang menggunakan rakit untuk bepergian. Tidak hanya untuk mengangkut rotan atau hasil panen dari ladang, tapi juga untuk pergi ke kampung tetangga. Awas kawan, tetap berpegangan kuat ya. Kami masyarakat Kabupaten Mamasa menyebutnya Maka Doa, yaitu tradisi berkunjung ke rumah saudara jauh. Hari ini, nenek sedang mengadakan acara syukuran atau yang juga kami sebut Kuru Sumanga. Meriah sekali teman. Ada musik bambu dan ada banyak makanan yang dihidangkan. Maaf Nek, kami datang terlambat. Akhirnya kami sampai di rumah nenek sekaligus ikut dalam acara ini. Acara sederhana ini menjadi simbol wujud syukur atas rezeki dan keselamatan yang kami dapat hingga hari ini. Selesai berdoa, kami lanjutkan dengan makan bersama. Mantap kayak belang. Mantap makan. Ya Nek. Yuk, mari selamat makan. Kebetulan teman, perutku sudah lapar sekali. Menunya komplit banget nih. Mulai dari makanan berat sampai kue tradisional. Ada roda atau lemang, klepon, dan banyak lagi lainnya.
Lang, pabudem kantele. Yo. Oi, pabudem kantele. Kesederhanaan dalam kebersamaan ini selalu kami rindukan. Bahkan kami rela menempuh jarak yang tidak dekat untuk menghadirinya. Acara syukuran sekaligus menjadi ajang untuk kembali bertemu dan memperkuat tali persaudaraan. Jangan sampai tergelincir ya teman-teman. Yuk perkuat kuda-kuda kalian. Bermain tarik tambang gak cuma mengandalkan tenaga, tapi juga butuh kekompakan. Tarik tambang yang kami pakai juga bukan sembarangan loh. Tambangnya dari batang rotan yang utuh, jadi gak mungkin putus. Waduh, baru mulai tim bolang sudah kalah nih. Kalau sejajar, kaki kita bisa saling injak teman. Itu bisa membuat posisi jadi condong ke satu sisi sehingga mudah jatuh deh. Kita harus sejajarkan badan dan tarik secara bersamaan. Ini baru namanya posisi menentukan prestasi. Ayo, tarik Mang. Biarpun lawan kami susah dikalahkan, kami tidak akan menyerah. Yuk, bisa yuk. Semangat! Hore! Berhasil! Akhirnya tim bolang menang juga. Bermain air tanpa mandi-mandi rasanya belum lengkap teman. Makanya saatnya kita mandi nih. Agar badan bersih, aku ambilkan dulu batang kayu saponaria. Ini dia batang kayunya. Tumbuk dulu sampai berbusa. Tambahkan sedikit air, gosok-gosok deh ke rambut. Tuh kan, busanya banyak. Oh iya teman, tempat kami bermain ini namanya air terjun Saluopa. Banyak yang bilang ini salah satu air terjun terbaik di Indonesia loh. Karena memiliki 12 tingkat air terjun yang indah. Halo teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai ngebolang lagi yuk. Ini dia permainan khas daerah kami, namanya loko-loko teman. Permainan ini mirip egrang yang terbuat dari bambu, tapi di tempat kami terbuat dari pelepah pohon sagu. Kalau di antara kami sih, si Junior lah yang paling ahli dalam memainkannya. Tuh, keren kan? Hei, lupa bawa tali ini. Bolang, Ya, ada tali di situ sama kamu atau tidak? enggak. Ada. Ya, bawa kemari itu talinya. Waduh, hampir saja lupa. Kami kan sudah janji pada paman untuk membantunya menebang pohon sagu. Yuk kawan, langsung saja kita bantu. Bolang, tolong Om naik di pohon ini. Kamu ikat ini batang sagu di atas supaya ini temanmu minta tolong dorang tarik ke sana ya. Nah ini tali. Tenang saja teman, aku sudah terbiasa memanjat pohon. Tali ini berguna untuk menjaga tumbangnya pohon sesuai dengan arah yang dikehendaki. Memanjat pohon sagu lumayan susah loh, karena ada bulu halus di batang pohonnya yang bisa membuat kulit jadi gatal. Makanya aku pilih memanjat lewat pohon coklat yang ada di sebelahnya. Pohon yang banyak menghasilkan sagu biasanya berumur 15 sampai 20 tahun. Giliranku beraksi nih teman. Ayo, tarik teman-teman. Sedikit lagi pohonnya roboh. Nah, pohonnya sudah roboh. Tapi sayang bukan di arah yang kita inginkan.
Untungnya juga tidak jatuh menimpa pohon coklat. Agar mudah membawanya, batangnya harus dibersihkan. Lalu potong menjadi beberapa bagian. Siapkan batang kayu atau ranting untuk ditancapkan ke bagian tengah batangnya. Batang kayu ini berfungsi sebagai poros supaya lebih mudah memindahkannya. Tancapkan yang kuat ya, jangan sampai terlepas ketika ditarik. Yuk, kita bawa batang sagunya. Tempat pengolahannya masih lumayan jauh loh teman. Jalanan yang kami lalui lengkap. Ada tanjakan dan ada juga turunan curam. Tapi nggak masalah. Kalau dilakukan bersama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jalanan yang kami lewati lumayan licin. Ini karena semalam turun hujan. Ayo, semangat teman. Sedikit lagi sampai. Nah, ini dia tempat pengolahan sagu milik pamanku. Supaya gampang memarutnya, batang sagu harus dibelah menjadi beberapa bagian. Memarutnya memakai alat, harus berhati-hati loh. Hanya bagian tengahnya saja yang dipakai. Dalam sehari paman bisa memarut sampai 5 batang. Lumayan banyak juga ya teman. Untuk wadah hasil sagu yang sudah diparut, warga desaku memakai daun sagu yang dianyam. Kami menyebutnya bancu. Bancu dapat membuat sagu lebih awet karena semakin lama akan semakin kering. Dan hebatnya lagi, sagu bisa bertahan selama 1 bulan. Ayo Rehan, kumpulkan yang banyak hasil parutannya ya. Parutan batang sagu ini masih agak gatal loh, karena masih ada sedikit getah yang tersisa. Begini cara kami memerah sagunya, dengan cara diinjak-injak agar larutan sagu cepat mengendap. Cara ini sudah dilakukan. Banyak nih. Yuk, langsung saja kita olah. Hampir semua makanan tradisional di daerahku memakai bahan dasar sagu. Hari ini, Bibi akan mengajarkan kami membuat sinole, cemilan kesukaan kami. Yuk, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Sagu yang masih mengeras harus dihaluskan di atas tampah agar kandungan airnya berkurang. Gula merah dihaluskan agar lebih mudah larut ketika dimasak. Nah, untuk bahan tambahnya, kami memakai durian khas desaku. Ayo, siapa yang sudah pernah makan sagu dengan durian? Penasaran kan? Parut kelapa sampai halus memakai kukuran. Hasilnya untuk campuran kue agar lebih harum. Untuk pewarna alaminya, kami memakai bayam merah yang dihaluskan dan diambil airnya. Campur semua pewarna ke sagu, aduk-aduk deh sampai merata. Oh iya, pewarna alaminya jangan terlalu banyak ya, karena kue sinole yang terlalu basah jadi lebih lama matangnya. Sangrai sagu memakai kuali tanah liat. Bibi memakainya agar kue lebih harum dan tidak mudah kosong. Kuali tanah liat lebih stabil dari panas dibanding kuali besi atau aluminium. Memasak kue sinole memerlukan waktu sekitar 30 menit saja.
Untuk pemanasnya, tabur gula merah ke kue yang masih panas agar gula lebih cepat tercampur. Kue sinole salah satu panganan yang selalu ada di setiap acara adat di desaku. Belum selesai. Kami masih akan membuat satu kue lagi. Sagu durian bakar namanya. Sagu dibuat bulat dan bagian tengahnya diisi durian dan gula merah. Nah, sudah kebayangkan nikmatnya? Cara memasaknya juga gampang kok. Cukup bakar di atas api yang menyala. Aroma kayu yang terbakar akan menambah nikmat rasa kuenya. Bakar ini harus lincah. Ya. Buang bagian luar kue yang gosong, lalu sikat. Rasanya gurih, wangi, dan yang pasti enak. Saatnya bertualang ke hutan. Wih, ini pale sapinya Omon. Pasti ada di dalam itu, minta panggil. Ayo minta pilih Om di dalam. Ayo. Wah, sapinya diikat di sini. Pasti paman tidak jauh dari sini. Dari mana kamu orang tahu Om ada di sini? Tadi kami lihat Om ikat sapi di sana. Iya. Oh, bagus. Kalau begitu pas-pas kamu orang datang bantu Om tarik ini rotan Oh iya. Teman-teman ayo bantu Om tarik. Bantu Om rotan. Beres paman. Tim si bolang siap membantu. Ayo, tarik. Di sini. Ya, pegang. Ya. 1, 2, 3, tarik. Om, berapa umurnya rotan sebesar ini Om? Ini umurnya ini kurang lebih 20 tahun ini rotan ini. Ayo, paman, kita kupas rotannya. Nah, bagian ini yang ditunggu-tunggu. Mencicipi bagian umbut rotan. Umbut atau rotan muda enak dimakan loh. Tapi harus bagian terujung agar tidak pahit. Nah, saatnya mencicipi. Rasanya nikmat. Ayo, jadikan satu ya rotan hasil panen kami tadi dengan hasil paman sebelumnya. Ikat jadi satu yang kuat ya. Kita angkat ini, kita bawa di sapi. Ayo, 1, 2, 3, bantu. Wah, bantu Om loh, bantu. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa paman membawa sapi ke hutan? Belum ada kendaraan bermotor, sapi sudah menjadi alat angkut utama di desaku. Hus, 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 tarik terus. Nah, di sini pamanku biasa membuat kerajinan tangan dari rotan. Paman biasa membuat keranjang, anyaman piring, dan berbagai perabot yang berbahan rotan. Sambil membantu paman, kami mau membuat mainan. Ada yang tahu permainan apa? Yups, roda-rodaan. Terima kasih banyak paman. Pas roda-rodaan kita juga sudah selesai. Langsung saja kita mainkan yuk. Anak desa seperti kami bisa memainkan permainan dari apa saja, termasuk roda dari lingkar rotan ini. Permainannya mudah kok, cukup mendorong lingkaran supaya melaju. Kami menggunakan potongan ranting sebagai kemudinya. Seru kan?
bosan bermain bersama teman-teman di luar rumah? Daripada menyendiri bermain HP terus, mending ikut kami yuk.